Ternyata, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tidak hanya menembak Kasat Reskrim Polres AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang Iskandar juga mengincar Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Namun nasib AKBP Arif Mukti lebih beruntung, dia selamat dari upaya pembunuhan itu. Setelah menembak Kompol Anumerta Ulil hingga tewas, AKP Dadang Iskandar juga menembak rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang dihuni AKBP Arif Mukti. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Saat kejadian, Kapolres Solok Selatan sedang berada di dalam rumah namun beruntung tidak terkena tembakan. Aksi yang dilakukan AKP Dadang Iskandar ini diduga karena tidak senang Kompol Anumerta Ulil menangkap penambang ilegal galian C di Solok Selatan. Terkait kasus itu, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, langsung melakukan peninjauan ke lokasi kejadian. Kompolnas menemukan bekas tembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan usai mengecek TKP kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo membeberkan sejumlah fakta usai mengecek tempat kejadian perkara, TKP, polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Arif saat ditemui di Bandara Internasional Minangkabau, BIM, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, siang. Dia mengatakan mengecek lokasi tersangka AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansar di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Diawali di Mapolres Solok Selatan, Kasat Reskrim mau keluar ambil HP. Setelah saya lihat rumah Kasat almarhum dengan Kabak Ops berdampingan. Jadi dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kasat dia, tersangka, tak nyaman, mendatangi, diajak ngomong. Begitu, korban ambil HP keluar dari ruangan. Di situ dieksekusi dari jarak dekat, peluru nembus kepala, nembus ke mobil, ke tembok. Dan itu, peluru, sudah dikumpulkan semua saat olah TKP tim Inafis, kata Arif. Selain itu, rombongan Kompolnas juga mengecek kondisi rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti yang diketahui juga ditembaki tersangka AKP Dadang Iskandar. Saya jalan kaki. Begitu dari lokasi penembakan agak turun dikit masih di lokasi Mapolres. Beberapa meter turun ke bawah ke kiri. Di depan itu rumah dinasnya Kasat almarhum sama Kabak Ops. Saya ke kiri di sini ada rumah Kapolres, kata Arif. Rumah dinas AKBP Arif hanya berjarak 20-25 meter dari Mapolres Solok Selatan yang juga menjadi lokasi tewasnya AKP Rianto. Dia bilang di rumah dinas Kapolres Solok Selatan didapati bekas peluru. Ada di kaca depan, jendela kamar, hingga tempat tidur. Yang ada bekas itu kaca depan. Itu tembus sampai ke kursi tamu. Lalu di tempat tidur, ini ada kacanya. Kaca pertama, kaca kedua, 3 tembakan, jendela kamar. Terus saya cek ke dalam tempat tidurnya kena, bolong, imbuhnya. Beruntung, kata Arif. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti selamat karena ajudannya cepat mengamankan. Rupanya begitu Kapolres dengan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali itu, ajudan membawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak, kena itu, ujar Arif. Ia mengungkapkan ajudan saat itu sigap membawa Kapolres berlindung di ruang tengah rumah dinas. Oleh sebab itu, tersangka AKP Dadang Iskandar diduga juga berniat menembak Kapolres Solok Selatan dari jarak dekat. Namun hingga saat ini belum terungkap motif tersangka AKP Dadang Iskandar berniat menembak Kapolres Solok Selatan.